Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Bakti Pertiwi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai salah satu jenis akad yang terdapat di dalam perbankan syariah, yaitu akad hawalah. Nah, materi akad ini adalah materi yang dipelajari di dalam mata kuliah hukum ekonomi syariah. Mungkin banyak yang belum mengetahui apa itu akad hawalah. Akad hawalah merupakan akad yang non-profit atau akad tabaruk. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Sebelum kita mengetahui atau mempelajari mengenai dasar hukum, rukun, syarat, dan lain sebagainya, ada baiknya untuk kita mengetahui mengenai pengertian dari akad hawalah. Secara etimologi, akad hawalah ini berasal dari kata al-intidal dan at-tahwil yang artinya memindahkan atau mengoperkan. Kemudian secara terminologi, menurut Al-Jaziri, hawalah adalah pemindahan hutang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain. Kemudian menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, hawalah adalah pengalihan hutang dari muhil al-asyal kepada muhal al-lain. Kemudian menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, hawalah yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya. Kemudian ada juga menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, akad hawalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Nah, pengertian menurut undang-undang dan pengertian menurut Fatwa MUI ini kurang lebih pengertiannya sama. Kemudian dasar hukum dari akad hawalah yang pertama itu ada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi, menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak pengalihan piutangnya atau dihawalahkan kepada pihak yang mampu, terimalah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua itu ada hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf yang bunyinya sebagai berikut. Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ketiga, ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa akad hawalah ini diperbolehkan. Kemudian dasar hukum yang keempat itu ada kaidah fikih. Menurut kaidah fikih, pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Kemudian yang kelima itu ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 12 garis miring DSN strip MUI garis miring 1I atau 4 Romawi garis miring 2000. Kemudian ada rukun akad hawalah. Nah, rukun akad hawalah ini ada muhil atau pinjaman, ada muhal atau pemberi pinjaman, ada muhal alaih atau penerima hawalah, ada muhal lebihi atau utang, kemudian ada akad. Nah, di dalam akad ini ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk melakukan kegiatan kontrak yang akan mereka lakukan. Kemudian, para pihak ini harus secara tegas dicantumkan di dalam akad. Kemudian ada syarat dari akad hawalah. Menurut pasal 364 ayat 1 kompilasi hukum ekonomi syariah, peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain. Kemudian ada jenis akad hawalah. Nah, akad hawalah ini ada hawalah al-haq, hawalah ad-dain, hawalah mutlaqah, dan hawalah al-muqayyadah. Hawalah al-haq dan hawalah ad-dain ini merupakan jenis akad berdasarkan objeknya. Hawalah al-haq adalah pemindahan hak menuntut utang, sedangkan hawalah ad-dain adalah pemindahan kewajiban untuk membayar utang. Kemudian ada hawalah mutlaqah, yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai pengganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Sedangkan hawalah al-muqayyadah adalah pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua.
Kemudian kita akan membahas materi mengenai aplikasi akad hawalah dalam perbankan syariah. Yang pertama ada pengalihan utang atau takeover KPR yang sudah diatur di dalam Fatwa Nomor 31/DSN/MUI/6 Romawi /2002 tentang pengalihan utang. Kemudian yang kedua ada factoring atau anjak piutang yang juga sudah diatur di dalam Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional Nomor 67/DSN MUI/3 Romawi /2008 tentang anjak piutang. Apa itu factoring? Nah, factoring adalah nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga, kemudian mengalihkan atau memindahkan piutang tersebut kepada pihak bank, lalu pihak bank membayarkan terlebih dahulu, kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak ketiga. Nah, aplikasi yang ketiga ada post direct check. Nah, maksudnya pihak bank di sini hanya sebagai juru tagih, tidak membayarkan terlebih dahulu. Jadi berbeda dengan factoring atau anjak piutang. Kemudian aplikasi yang keempat ada bill discounting. Itu adalah pihak bank dan pihak nasabah tidak menuliskan atau tidak membahaskan fee di dalam kontraknya, tetapi nasabah harus membayarkan fee tersebut. Kemudian ada akibat hukum dari akad hawalah. Yang pertama ada pihak muhil terbebas dari tanggungan hutang yang ada atau muhal bihi. Yang kedua ditetapkan hak untuk menagih hutang bagi muhal atau orang yang hutangnya dipindahkan kepada muhal alaihi. Kemudian ditetapkan kewajiban atas muhal alaihi untuk menanggung muhil. Kemudian ada muhal alaihi harus mampu menepati janjinya. Kemudian yang terakhir ada jika pelunasan hutang dialihkan kepada seseorang dan ternyata ia terbukti bangkrut atau meninggal dunia atau tidak ada di rumah dalam jangka waktu yang lama, maka kewajiban pelunasan hutang kembali kepada muhil atau penagih pelunasan hutang. Kemudian kita akan membahas kapan berakhirnya akad hawalah. Akad hawalah berakhir bisa karena berbagai macam faktor. Pertama, mungkin karena salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu membatalkan akad hawalah atau hiwalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Bisa juga karena pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua. Bisa juga karena pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. Bisa juga karena pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hiwalah atau hawalah itu kepada pihak ketiga. Kemudian bisa karena pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu. Kemudian yang terakhir juga bisa karena hak pihak kedua menurut ulama Hanafi tidak dapat dipenuhi karena at-tawa. Kemudian kita akan menganalisis akad hawalah ini berdasarkan kelebihan, kelemahan, peluang, dan tantangannya atau SWOT atau SWOT-nya. Pertama, kelebihannya itu memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan. Kemudian tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan. Selanjutnya dapat menjadi salah satu free base income atau sumber pendapatan non pembayaran bagi bank syariah. Seperti yang saya sudah singgung di awal bahwa akad hawalah ini salah satu jenis akad non-profit atau akad tabaruk. Kemudian ada kelemahannya atau weakness. Akad ini tidak dibolehkan dalam bentuk barang. Akad ini jadi harus berbentuk uang. Kemudian implementasi akad hawalah di al-ujrah dalam LKS atau lembaga keuangan syariah sangat minim sehingga pengaplikasian di dalam perbankan masih sedikit dan belum populer. Kemudian ada juga peluang atau opportunity-nya. Dengan sedikit inovasi, akad hawalah ini dapat dijadikan alternatif bagi pembiayaan multijasa, dan inovasi tersebut dapat berupa penggabungan akad hawalah bi al-ujrah dengan akad wakalah. Kemudian ada tantangan atau resiko atau threat, itu adanya kecurangan nasabah dengan memberi invoice palsu atau wan prestasi atau ingkar janji untuk memenuhi kewajiban hawalah ke bank. Ini merupakan daftar pustaka yang saya pakai untuk menyusun materi mengenai akad hawalah ini.
Sebelum saya tutup, akad hawala ini berdasarkan pengertiannya, bisa kita lihat dari pengertiannya itu memindahkan atau mengoperkan. Jika di dalam ekonomi konvensional atau perbankan konvensional, akad hawala ini sama dengan novasi karena sama-sama memindahkan atau mengoperkan atau mengalihkan hutang kepada pihak lain. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi saya pribadi dan bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.